Perjalanan rohani ke sebuah negara asal para imam. Menyapa sejarah dan budaya dari abad pertengahan di Asia Tengah. Keramahan dari negara Islam di sisi Rusia. Welcome to Tashkent, Uzbekistan. Inilah perjalanan ziarah saya, Amarina Lutfia, di negara dengan ratusan madrasah dalam journey Way to Explore. Kali ini saya mengawali perjalanan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju sebuah negara Islam di Asia Tengah, Uzbekistan. Saya sudah sampai di Kuala Lumpur International Airport. Tadi udah sekitar 2,5 jam dari Jakarta. Dan untuk ke Tashkent, Uzbekistan, kita harus transit dulu karena nggak ada direct flight dari Tashkent ke Jakarta ataupun Jakarta ke Tashkent. Nah, sekarang mau check-in dulu ya. Penerbangan langsung ke Uzbekistan hanya dapat ditempuh dengan satu-satunya maskapai milik negara, yaitu Uzbekistan Air. Nah, sewaktu saya berangkat, belum ada penerbangan yang langsung dari Jakarta, maka saya pun harus berganti pesawat di Malaysia. Seperti penerbangan internasional lainnya, Uzbekistan Air memperbolehkan kita untuk membawa satu buah koper dengan berat 30 kg. Nah, kira-kira total biaya yang diperlukan untuk sampai ke Uzbekistan dari Jakarta adalah sekitar $400 atau sekitar $50 untuk tiket Jakarta Kuala Lumpur dan $350 untuk menuju ke Tashkent tanpa transit. Jadi, jika membeli tiket pulang pergi, biaya totalnya bisa mencapai $800 atau 11 juta rupiah. Di bandara saya bertemu dengan manajer Uzbekistan Airways Kuala Lumpur dan mendapat kabar baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I'm Amelina from Jakarta, Indonesia. Shehzad Akmal from Uzbekistan Airways in Malaysia. Yeah, so Nice to meet I just got here to Kuala Lumpur from Jakarta, and there's no direct flight from Jakarta, so I have to take a transit here and then take a connecting flight to Tashkent. Do you plan to open a direct flight from Jakarta to Okay, to Tashkent? make it easier for Indonesians to travel to Uzbekistan, first of all, our government announced that there will be visa-free regime for Indonesian citizens to stay 30 days in Uzbekistan without visa. Without visa? And the second step is open to a direct flight to Indonesia between Uzbekistan and Indonesia. So starting from the 1st May. It's our planning to be twice a week. Oh, twice a week? Yes, And what day? On Wednesday and on Friday. Oh, Wednesday and Friday. Yes. So the Uzbekistan Airways will be connected with the Kuala Lumpur flight. So on Wednesday it will be Tashkent, Kuala Lumpur, Jakarta, Tashkent, and on Friday it will be Tashkent, Jakarta, Kuala Lumpur, Tashkent. Setelah check-in, saya pun menuju ke terminal keberangkatan internasional dan bersiap menuju ke Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Kira-kira penerbangan ke Uzbek itu dari Kuala Lumpur 6 jam. Tapi supaya nggak bosan, sebenarnya di sini ada entertainment flight sama makanan sih. Nanti kita coba ya makanan apa, makanan enak gak sih makanan di Uzbekistan. Nah, supaya nggak bosan, sebenarnya ada entertainment di dalam pesawat dan juga nanti kita cicip deh gimana sih rasanya makanan di dalam pesawat Uzbekistan Airways. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Tashkent ditempuh sekitar 8 jam. Tapi jangan khawatir kelaparan. Di dalam pesawat disediakan 1 kali makan malam dan makanan ringan.
Juga disediakan beraneka minuman dan hiburan. Jadi 8 jam perjalanan akan terasa cepat berlalu. Malam hari saya pun tiba di Bandara Tashkent. Setelah 9 jam akhirnya sampai di sini, lihat ada pawai parade kayak gitu. Uzbekistan adalah negara 4 musim dengan suhu yang ekstrim saat musim panas dan dingin. Jadi untuk para traveler, jangan lupa ya mengecek suhu udara di Uzbekistan sebelum berangkat dan pastikan membawa pakaian yang sesuai. Selamat pagi dari Tashkent, dan hari ini kita akan coba muter-muter kota. Kalau lihat nih, hotel di Tashkent ini termasuk salah satu yang modern karena pasca presiden yang baru sekitar 3 tahun belakangan, Tashkent ini mulai membuka investasi asing untuk masuk ke sini, dan presiden juga menyarankan untuk semua pengusaha termasuk membangun pariwisata. Jadi jangan khawatir kalau datang ke Tashkent, ini banyak hotel-hotel baru yang bagus dan bisa ditempati. Usai era keterbukaan Uzbekistan di Tashkent, kini bermunculan hotel-hotel modern dengan harga cukup terjangkau dan tentu fasilitas yang lengkap untuk para traveler. Hari ini saya akan menjelajah jejak sejarah Islam di ibu kota. Dan lokasi pertama yang akan saya kunjungi adalah Hazrati Imam Square, pusat agama Islam di Tashkent. Kompleks Hazrati Imam berada di kota tua, dekat dengan makam imam pertama kota Tashkent, Hazrati Imam, yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Kafal Sashi. Di khas Imam terdapat beberapa monumen atau bangunan bersejarah yang memiliki ciri khas tertentu yang hanya bisa ditemui di Uzbekistan. Corak bangunan dengan nuansa Persia dan Arab juga Mongolia dengan warna dominan emas dan biru. Halo Mr. Ben. Assalamu alaikum. You're welcome to the Republic of Uzbekistan. Thank you so much, Mr. So this is Hasimah. Yeah, this is Hasi Imam complex. Yeah, we call this is in short Hasima or Hazrati Imam complex. Yeah. People say Yeah. that this is the center of the religious activity or religious historical Islamic religious in. Okay, I can tell you something about our Islamic history. So we have now here, you can see where Quran book is kept in this building. Yeah, this is belonging to 7th century after Arab occupiers. Osman Khalif brought this book to Central Asia. Yeah, it was contributed for safety of this book by Amir Temur in 15th century. Yeah, and the President Islam Karimov, and nowadays is Shavkat Mirziyoyev also contributing to come tourists to our country and know about the history So of this Islam. is like the last and the only. No, we have or a lot of No, the historical only places. Quran is placed here. The oldest Al Quran is placed Yeah, here. one of the 4 real Qurans which is kept in Turkey, in Arabia, in Uzbekistan. Yeah, this is one of one of the real 4. Quran, big book. It's still Di kompleks ini terdapat Masjid Tilasik. Tila berarti emas, dan di masjid inilah terlihat arsitektur khas Persia dan Arab. Selain Masjid Tilasik, ada juga bangunan yang dibuat khusus untuk menempatkan salah satu mushaf Al-Quran tertua di dunia. Mushaf ini disusun oleh Khalifah ketiga umat Islam Utsman bin Affan dan selesai 19 tahun usai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, tidak diperkenankan untuk mengambil video atau foto di dalam ruang penyimpanan Al-Quran. Di dalam itu tersimpan mushaf asli, salah satu mushaf asli dari Al Quran karya Khalifah Utsman bin Affan.
Dan kita memang tidak boleh ambil gambar di dalam, tapi saya tadi sudah masuk, memang seperti yang digambarkan, ada percikan darah di situ karena diceritakan bahwa Khalifah tersebut meninggal pada saat wafat pada saat membaca surat Al-Baqarah gitu. Alhamdulillah. Di kompleks Hazreti Imam ini juga terdapat sebuah bangunan bekas madrasah. Inilah Madrasah Barakan. Namun Madrasah Barakan ini telah beralih menjadi pusat seni dan kerajinan Tashkent setelah diguncang gempa pada tahun 1966 lalu. Ini dulunya adalah madrasah, tapi tahun 1966 ada gempa lalu madrasahnya dipindahkan dan sekarang beralih fungsi jadi semacam art shop. Salah satunya ada kerajinan khas Tashkent. Jadi kita di kota Tashkent namanya ibu kotanya dan semua kerajinan di sini adalah ciri khas Tashkent seperti Indonesia juga sih, masing-masing daerah kan punya ciri khas sendiri. Nah, disinilah tempat barang-barang Tashkent. Coba kita lihat ya kayak gimana sih ciri khas kota Tashkent. Berbagai kerajinan dapat ditemui di pusat seni ini. Mulai dari souvenir khas Tashkent, magnets, ataupun boneka wanita. Kerajinan kayu untuk tempat membaca Al-Quran dan juga alat musik. Salah satu kerajinan khas lainnya dari Tashkent adalah ukiran kayu. Untuk membuat sebuah kerajinan seperti ini, pengukir membutuhkan waktu 3 hari. Dan jika lengkap dengan pewarna, dibutuhkan waktu hingga 1 minggu. Di Uzbekistan pada umumnya jenis kayu yang banyak digunakan adalah kayu walnut. Dari ukiran kayu kita beralih ke ukiran unik lain. Saya bertemu seorang perajin jerami. Perajin ukiran jerami ini hanya satu-satunya di Uzbekistan. Ia pun mewarisi keahlian ini turun-temurun dari keluarga. Pengukir jerami menghasilkan karya indah berupa lukisan 3 dimensi. Karya-karya pengukir ini berkisah mengenai sejarah penyebaran Islam di Jalur Sutra. Jalur Sutra adalah jalur perdagangan yang ditempuh oleh pedagang Cina menuju ke beberapa negara di Asia Selatan, Tengah, Arab hingga ke Eropa dan Mesir. Salah satunya melalui Uzbekistan. Kalau dilihat nih lukisan-lukisan ini tuh sebenarnya menjelaskan tentang jalur sutra. Dulu kan ada pedagang dan lewat dari timur ke barat lewat jalur sutra ini. Nah, di jalur sutra ini juga terjadi syiar Islam. Jadi syiar Islam itu dilakukan oleh mereka sambil berdagang. Jadi ini cukup penting peranannya dalam sejarah Islam, jalur sutra. Sejak kaum muslimin menguasai semenanjung Arabia pada abad ke-7, agama Islam segera menyebar ke berbagai penjuru Asia dan Afrika, bahkan hingga ke Eropa. Perdagangan pun menjadi faktor utama kedua dalam penyebaran Islam setelah penaklukan yang dilakukan kerajaan Muslim. Perjalanan saya di Tashkent selanjutnya berlanjut ke sebuah pasar tradisional tak jauh dari kawasan kota tua. Kompleks Hazreti Imam, inilah Chorsu Bazar. Di sini dijual aneka makanan seperti kacang-kacangan dan juga daging, semua dapat ditemui di pasar ini. Kita ada di Chorsu Market atau pasar Chorsu, itu pasar yang mungkin terbesar di Tashkent dan kalau dilihat memang
ini kan 90% mungkin Uzbekistan, orang Uzbekistan adalah muslim, jadi baju-bajunya ini didominasi oleh baju-baju panjang. Kalau di Indonesia mungkin namanya baju muslim. Nah, ini baju pernikahan kayak gini. Nanti kita lihat ya, saya akan coba pakai baju ini. Tapi nggak hanya baju loh, di pasar Chorsu ini juga ada beberapa makanan khas seperti kacang-kacangan, juga ada daging, mulai daging kambing, sapi sampai kuda. Kita keliling pasar Chorsu dan jangan lupa belanja. Menuju ke sebuah kios pakaian, saya mencoba pakaian tradisional Uzbekistan. Sebuah rompi khas yang dilengkapi dengan penutup kepala. Inilah gaya gadis Uzbekistan. Dan di Chorsu Bazar ini dapat dijumpai berbagai souvenir khas Uzbekistan seperti magnet, gantungan kunci hingga tas. Tentu dengan harga yang miring dibandingkan dengan harga di pusat kesenian. Mata uang Uzbekistan tak beda jauh dengan rupiah. Satu Uzbekistan som bernilai sekitar 1,7 hingga 2 rupiah. Jadi secara praktis, jika traveler ingin belanja, harga barang di Uzbekistan cukup dikali 2 untuk memperkirakan harganya di kurs rupiah. Contohnya, magnet-magnet dan gantungan kunci ini harganya dari 10.000 hingga 20.000 som. Cukup terjangkau kan jika dirupiahkan hanya mencapai 50.000 rupiah. Okay. 87. Bayar dulu nih, duit Uzbekistan 100.000. Here, 100. Thank you. Uzbekistan tersohor dengan banyaknya madrasah yang melahirkan banyak imam dan ulama muslim. Madrasah ini biasanya memiliki bangunan yang luas dan arsitektur megah. Salah satunya Madrasah Kukeldash. Sebuah madrasah khusus laki-laki yang letaknya tak jauh dari Chorsu Bazar. Untuk memasuki area madrasah, para wisatawan harus membayar 10.000 som. Madrasah Kukeldash dibangun pada abad pertengahan pada masa pemerintahan dinasti Shaibanid. Dibangun dengan batu bata berwarna kuning dan coklat, madrasah ini memiliki bentuk tradisional dengan pintu gerbang yang megah dan halaman yang luas. Dinding di antara halaman dalam adalah kelas-kelas yang digunakan para murid untuk belajar. Bangunan madrasah mencapai ketinggian 20 meter dan 2 menara berdiri kokoh di setiap sisinya. Di sisi Madrasah Kukeldash berdiri sebuah masjid. Masjid ini bernama Masjid Khoja Ahlul Wali atau Masjid Jama atau juga disebut Zuma. Yang dibangun pada tahun 1451 oleh Syekh Ubaidullah Khoja Ahrar. Ada 2 mazhab di Uzbekistan. Mazhab yang menghimbau perempuan untuk tidak sholat di masjid dan mazhab yang memperbolehkan. Namun secara umum, tidak banyak ditemui perempuan yang mengikuti sholat berjamaah di masjid di Uzbekistan, kecuali para turis. Termasuk di masjid ini, sebagian besar jemaahnya adalah kaum laki-laki. Masjid
Masjid Soeharto kali ini memang biasa digunakan turis perempuan untuk sholat. Tapi umumnya memang di Uzbekistan yang sholat di masjid adalah kebanyakan para lelaki. Dan hari ini masjid ini mengakhiri perjalanan saya di Tashkent. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.